pada kesempatan hari ini dua kelas ini kita gabung, ya, ada dua kelas RPL, kelas F dan kelas B, ya. Oke, baik. Jadi materi sudah di-upload di My ITS Classroom. Nah, kemudian juga yang tugas kemarin juga sudah saya upload, ya, dikumpulkan sampai akhir pekan ini, ya. Oke, baik. Pada pertemuan hari ini, ya, kita akan berada di materi minggu kedua, yaitu terkait dengan Introduction to Engineering Design, ya. Jadi ini adalah penting sekali, ya, kita sebagai pendidikan keteknikan. Jadi pendidikan keteknikan ataupun profesi engineering ini adalah profesi yang menyelesaikan permasalahan, ya, menyelesaikan permasalahan dengan solusi-solusi yang bisa diterapkan di masyarakat, ya. Jadi tidak hanya melulu dengan riset, ya. Riset, penelitian itu hal yang satu lagi, ya. Tapi engineering itu adalah suatu bagaimana, ya, ilmu fisika, ilmu teknik fisika ini diterapkan di masyarakat, ya, dimanfaatkan sehari-hari, ya. Itu adalah yang membedakan. Sedangkan kalau riset riset itu adalah sesuatu yang nantinya akan bisa diterapkan di masyarakat, ya. Jadi ini yang menjadi pembeda, ya. Jadi ada nanti kawan-kawan ataupun kita ada yang berprofesi sebagai peneliti misalnya, ada juga yang nantinya berprofesi sebagai insinyur atau engineer, ya. Ya, tentunya semuanya sama-sama baik, ya, semuanya mempunyai peranan yang dibutuhkan di masyarakat. Oke, sebagian dari saudara saya jadikan sebagai co-host, ya, jadi silakan ditambahkan, ya, ditambahkan ke kelas ini. Baik, saya akan sebelum mulai saya bagikan ini kode presentasi. Permisi Pak, ke-mute Pak, suaranya Pak Hatta. Ya, ini adalah kode presentasi kelas B, ya. 159, ya. 118, ya, kelas B. Ya. Kemudian mana nih caranya nih? Kemudian ini kelas F, ya. 164 656, ya. Nih. Oke, ya, ada yang catat, ya. B tadi saya copy paste, ya, kelas B 15. Ya, baik. Ini adalah bahan yang bisa kita pakai, ya. Jadi kalau saudara dulu di pengantar teknik fisika, ya, di pengantar teknik fisika salah satu buku wajibnya itu adalah buku ini yang berjudul Exploring Engineering, ya. Nah, kemudian di beberapa bab di dalam Exploring Engineering ini, terutama di bab yang hampir akhir, itu ada namanya Engineering Design, ya. Engineering Design, ya. Jadi ini menarik untuk dibaca lagi bukunya, dan di slide ini juga mensarikan, ya, dari isi yang ada di buku tersebut. Ya, jadi sebelum kita mulai, ya, saudara perhatikan pada di ujung di bagian pojok bawah, ya, kanan ini, ya, the goal, ya, satu tujuan ini, ya.
ada satu lingkaran yang ini terkait dengan kalau manajemen itu PDCA ya, atau Plan, Do, Check, Action. Nah ini bisa juga digambarkan ya, ketika kita memiliki suatu tujuan ya, the goal ya. Jadi apa tujuan kita, apa keinginan kita ya, kita mau kemana. Nah kita perlu melakukan eksplorasi ya, langkah-langkah yang ada berapa itu, 5 itu ya. Kalau di sini the goal, berarti kita harus bertanya, kita itu mau apa ya? Mau apa ya? Oh, saya mau ke Jakarta ya. Terus bayangkan ke Jakarta itu apa? Di mana saja, kemana saja, mau ngapain ya? Nah, itu berarti kita membayangkan ya, melakukan mempunyai visi yang jelas ya. Visinya itu gambarnya seperti apa. Nah, kemudian setelah kita mempunyai visi atau impian ya, imajinasi, baru kita merencanakan ya, kemudian membuatnya ya. Nah, kalau sudah membuat, sudah jadi, maka kita terus melakukan improve ya, mengimprove ya, dan seterusnya. Ya, jadi intinya seperti itu ya. Jadi konsep daripada engineering design ini jadi ya sebenarnya sangat sederhana ya. Sangat sederhana ya, bahkan kalau kawan-kawan di sini yang biasa organisasi ya, itu juga sering melakukan ya, mulai dari membuat program kerja, melaksanakan, mengevaluasi ya, dan seterusnya. Ya, nah karena profesi sebagai engineering itu adalah bukan profesi peneliti ya, bukan seperti peneliti. Peneliti itu bisa kerja sendirian ya. Tapi penelitian yang baik tentu tidak bisa kerja sendirian. Dia harus melakukan sebuah kerjasama tim ya, kerjasama tim. Nah sehingga dalam pekerjaan keinsinyuran pastilah kerjaan ini melibatkan banyak pihak. Ya. Contohnya misalnya apa, pembangunan gedung, pembangunan jalan. Nah ini pasti membutuhkan banyak sekali resources ya. Bahkan contoh di ITS kemarin ada beberapa proyek ya, proyek autonomous vehicles ya, atau intelligent vehicles ya. Ya semacam kemarin ada iCar ya, intelligent car, kemudian intelligent boat yang baru kita launching seminggu yang lalu ya. Nah ini juga merupakan proyek ya, proyek nah, di mana di situ melibatkan tim ya, dan melibatkan banyak orang. Misalnya pada dalam tim pembuatan iBoat ITS itu melibatkan lebih dari 30 orang, 40 orang ya, 40 orang ya, yang mereka bekerja sama ya. Baik, jadi di sini pentingnya ya kawan-kawan ya, para mahasiswa ini untuk mengerti dan selalu belajar bekerja dalam tim ya. Ya, jadi tim ini yang akan melaksanakan suatu pekerjaan yang besar. Bahkan pekerjaan besar ya, itu timnya bahkan bisa lebih dari ratusan bahkan ribuan orang ya. Ya, jadi tim ya ini bisa pekerjaan yang kecil ya, bisa juga pekerjaan yang sangat kompleks. Ya. Nah, kemudian seorang ini good designer atau seorang engineering itu selalu mempunyai mindset ya, mempunyai kerangka berpikir bagaimana, selalu berpikir bagaimana cara bekerja sesuatu ya. Jadi rasa ingin tahu ya atau curiosity ini ya perlu ditanamkan dan dikembangkan ya. Kita selalu ingin tahu bagaimana segala sesuatu itu bekerja. Nah, ini sangat baik karena ketika kita berada di tim, itu kita akan memahami aspek-aspek yang mungkin bukan bagian dari kita, tapi kita mempelajari secara umum ya, sehingga itu sangat memudahkan dan membantu. Ya. Nah, kemudian juga yang perlu disiapkan adalah kita akan memanage ya, kita akan melakukan ya pekerjaan yang tidak hanya satu tugas ya, tapi bisa juga secara simultan ya. Nah, apalagi kalau nanti saudara-saudari ya sebagai engineer itu pasti punya apa? Punya tim ya. Punya tim, memimpin tim ya. Timnya nanti berapa orang? Ada 3 orang, ada bahkan yang ratusan orang ya. Nah, tentu ini harus bisa memanage pekerjaan-pekerjaan yang tidak secara serial tapi secara simultan ya. Nah, kemudian ya ini artinya di sini kita bekerja sebagai tim ya, sebagai orang yang berada di dalam tim
Nah, ini rasanya ya, ini perlu selalu dikembangkan ya, mulai mumpung masih kuliah ya. Nanti begitu pekerjaan, ya, saudara akan di perusahaan manapun ya, perusahaan apapun ya, perusahaan jenisnya apapun, itu kita selalu berada dalam pekerjaan sebuah tim ya. Ya, baik. Nah, ini adalah tentunya dalam engineering design ya. Secara umum ini adalah seperti ini ya. Approach-nya, pendekatannya itu adalah pertama dan yang terpenting ya. Itu adalah mendefinisikan masalah ya. Jadi atau kalau misalnya ini keinginan customer ya, atau yang namanya apa itu pemilik project kalau biasanya kalau di dalam sebuah project di apa EPC ya, itu pengennya apa ya. Nah kemudian misalnya kita mau membangun pabrik ya, kalau misalnya pabrik ya, pabrik katakanlah pabrik apa semen ya. Nah pabrik semen kapasitasnya berapa ton ya misalnya, berapa ton per hari misalnya kapasitas produksinya. Nah, itu adalah bagian-bagian dari pendefinisian dari problemnya ya, dan seterusnya. Itu sangat penting mendefinisikan per awal. Nah, kemudian langkah kedua adalah mengenerate konsep ya. Jadi kalau kita tadi misalnya masalahnya adalah ataupun keinginannya adalah membuat pabrik dengan kapasitas katakanlah 100 ton per hari ya. Maka bagaimana konsep-konsep yang bisa dimunculkan ya. Nah, nomor 2 ini bisa eksplorasi ya. Nah, kemudian yang ketiga, masing-masing konsep tersebut akan dievaluasi dan dipilih sebuah konsep ya. Nomor 3. Nah, begitu konsep yang sudah muncul, sudah dievaluasi terpilih ya, maka melaju ke langkah keempat ya. Detail the design ya. Mendetailkan desainnya ya. Kemudian setelah detail ya tentu ini dikaji terus ya. Design defense namanya akan diuji dengan stakeholder ya. Apakah cocok ya? Biaya cocok apa ataukah sesuai dengan banyak sekali constraint ya. Misalnya apa terkait dengan aspek biaya, aspek waktu yang dibutuhkan ya, aspek lingkungan dan seterusnya ya. Nah, kemudian manufacture and test ya, evaluate performance ya, dan buat reporting. Nah, seperti kemarin juga misalnya project membuat apa autonomous boat atau autonomous car. Nah, itu juga sama melewati tahapan ini, mendefinisikan permasalahannya dulu ya. Misalnya autonomous boat ya. Kemudian konsepnya apa saja, boatnya apa saja ya. Apakah ukuran kecil, apakah membuat sendiri ataukah yang sudah ada, berapa ukurannya ya. Kemudian bagaimana konsep mekatroniknya ya. Nah, ini alternatifnya banyak. Kemudian masing-masing dievaluasi, akhirnya dipilihlah konsep itu. Nah, kemudian dibuat detailnya, ya, kemudian juga dibicarakan melalui design defense, ya, kemudian dibuat dan testing, ya. Nah, tentu ini adalah gambaran approach-nya. Dalam pelaksanaannya ini bisa juga berulang, ya. Mungkin ada kesalahan, akhirnya balik lagi ke tahapan sebelumnya, ya. Namun idealnya adalah jangan sampai ini berulang-ulang, ya. Jadi cukup berjalan berjalan dengan baik. Nah, dalam kerangka itu tentunya ada satu tool yang sekarang ini banyak digunakan ya, sudah cukup lama, yaitu apa? Terkait dengan project management ya. Nah, project management ini adalah salah satu tool ya, salah satu skill ya, skill yang juga perlu saudara pelajari dan saudara kembangkan ya. Ya, ada trainingnya mestinya ya, atau mungkin ada kuliah ya, kuliah pengayaan ya, ataupun nanti departemen mungkin mengadakan project management ya di semester yang lalu atau tahun yang lalu juga diadakan ya kuliah project management yang tentunya ini adalah skill seperti halnya dengan bahasa ya. Kalau bahasa Inggris itu kan bahasa universal. Nah, bahasa dalam project itu adalah ataupun dalam sebuah EPC ya atau manapun ya di industri, bahasa yang digunakan adalah project management ya. Ya, kemudian ini defining the problem ya, ini sangat penting sekali, defining the problem ya. Nah, misalnya seperti ini, contoh saudara baca ini.
Ya, kalau misalnya customer ya, bahasanya orang awam dengan orang engineering itu beda ya. Contohnya seperti ini ya. Apa itu? Kalau saudara baca ini ya, complaints that a tall building's elevator is slow may means you have to install another elevator at a great expense, or it might mean put shooting music on the main floors and provide clientele with morning coffee. Ya. Jadi ada sebuah gedung yang memiliki elevator. Elevatornya itu bekerja berjalan lamban ya. Artinya kan antrian ya jadi lama kan. Nah, ini solusinya mungkin memasang menambah elevator yang baru ya, tentunya akan sangat mahal ya. Atau di sini dengan solusi yang bukan solusi ya, memberikan solusi tapi yang tidak teknis ya, misalnya diberikan musik ya, sehingga orang yang menunggu itu merasa lebih nyaman ya, dengan suasana yang lebih nyaman ya. Nah, itu adalah gambaran sehari-hari, gambaran bagaimana problem yang kalau gambarannya itu adalah problemnya itu masih belum ada spesifikasi teknis ya. Nah, padahal engineering itu berangkat dari situ kemudian mentekniskan ya. Nah, sehingga bahasa orang teknik ya itu adalah bahasa yang terkait dengan spesifikasi. Jadi seperti yang tadi, ini perlu liftnya diganti, di cepat itu masih berdasarkan owner atau pengennya yang punya gedung atau punya perusahaan. Nah, tugas para engineering itu adalah mendetailkan keinginan tersebut menjadi suatu spesifikasi. Ya. Jadi spesifikasi, kalau bicara spesifikasi berarti kita bicara pada variabel ya. Dan juga satuan-satuan yang bersifat universal ya. Satuannya adalah standar internasional ya. Ya, misalnya alih-alih kita ingin sesuatu yang berat ya, bukan itu ya, berapa kilogram ya secara spesifik ya. Nah, jadi disinilah yang membedakan nanti para engineering dengan para politisi misalnya ya. Nah, itu beda. Kalau secara engineering pasti ngomongnya selalu spesifik ya, spesifik berapa beratnya, berapa kilo ya, dan seterusnya. Nah, seperti ini ya, kategori spesifikasi ya. Jadi bicara tentang performance ya, bicara tentang geometri, bahan materialnya, berapa energinya, waktunya, biayanya, ini adalah kategori yang bisa dispesifikasikan. Ya. Standar apa yang dipakai? Nah, ini yang paling penting ya, standar ya. Standar ini adalah selalu ada melekat pada sistem yang berlaku di masyarakat. Jadi misal kita membangun gedung ya, atau misalnya dalam sistem fiber optik ya. Nah, standar apa yang digunakan dalam sistem komunikasi? Ya, itu sudah ada standarnya. Standar itu mengatur bagaimana performance ataupun spesifikasi dari sumber cahaya yang digunakan. Bagaimana mengatur jenis fiber optik yang digunakan, mengatur detektor, mengatur jarak, mengatur repeater dan seterusnya. Ya. Nah, masih banyak lagi ya, ada safety, ada transport, ergonomik ya, terkait dengan kenyamanan ya. Nah, ini semua adalah kategori dalam hal spesifikasi. Ya. Oke. Ya, jadi misalnya di sini membuat sebuah mobil golf ya, sebenarnya icon auto golfer ya. Golfer ya. Ya, jadi adalah akhirnya kita berdasarkan kebutuhan ya. Kebutuhannya apa? Tidak berdasarkan keinginan ya. Mungkin kalau keinginan bisa sangat liar ya, sangat liar keinginan. Tapi kalau berdasarkan kebutuhan, demand-nya apa? Nah, ini bisa sangat bisa berbasis dengan realita yang ada ya. Nah, misalnya ini ya, budgetnya berapa, itu kan selalu penting ya, kalau kita membuat berapa budget yang dialokasikan, kemudian apa saja spek-spek yang dibutuhkan. Nah, seperti ini ya, contoh ada remote control-nya ya,
servernya ada 8 misalnya, can touch ball until shot, ya. Nah, kemudian single unit for drive and put, dan portable, ya, dan seterusnya. Nah, ini semua adalah bagian dari apa itu yang kebutuhan, ya. Nah, kemudian dari situ kita akan membangun spesifikasi, ya. Ya, kemudian di sini, ya, kemudian performance specification, ya. Nah, performanya seperti apa, ya. Ada yang tadi yang demand dan ada juga yang keinginan, ya, keinginannya. Nah, keinginan ini bisa trigger dari apa yang kalau keinginan kita ini misalnya di sini ya dia tuh bisa melakukan driving ya 5 yard ya 5 yard misalnya. Dan ya inilah gambaran yang perlu didetailkan ya. Nah, contoh yang apa itu ya ini oke ini lanjutannya ya. Nah, geometrinya misalnya akhirnya adalah seperti ini ya. Geometrinya misalnya butuh sekian ya. Butuh apa untuk ukurannya sekian ukurannya adalah 3 kaki ya sekitar 1 meter diameternya. Materialnya misalnya di sini tidak performanya tidak rusak ya misalnya dalam musim hujan musim apa itu salju ya. Kemudian pengerjaannya kurang dari 14 minggu ya biayanya adalah $600 misalnya ya dan seterusnya di sini. Nah, ini adalah bagian-bagian yang perlu ya didetailkan nantinya. Ya. Nah, kemudian di sini standar ya. Standar apa yang digunakan? Misalnya transmisi radionya ini sesuai dengan FAA regulation ya. Kemudian safety review ya. Transport must be portable. Kemudian transport juga should fit in a car or a small truck. Ya. Nah, ini adalah semua apa berdasarkan spesifikasi yang akan dikembangkan lebih lanjut. Ya. Nah, kemudian ya di berikutnya ya, kemudian kita akan membuat alternatif konsep. Ya. Setelah tadi melakukan apa itu defining the problem ya. Keinginan-keinginan tadi, spesifikasi, nah kemudian akan dibuatlah konsep-konsep ya, konsep-konsep alternatif. Nah, apa yang dilakukan biasanya adalah brainstorming ya, brainstorming artinya kita diskusi dengan tim ya, masing-masing menuangkan idenya ya, kemudian menggabungkan ide untuk mencari mana yang terbaik ya, dan tentunya di sini sebagai tim ya brainstorming itu adalah sangat penting ya. Jadi jangan meremehkan pendapat orang lain ya. Jadi jangan menganggap pendapat kita itu yang paling benar ya. Tapi di sini kita adalah bagian dari tim ya. Nah, mungkin juga nanti saudara ya kalau tes pekerjaan ya. Pekerja itu nanti pasti ada apa itu namanya FGD ya. Diminta untuk diskusi antar calon pekerja itu ya. Nah, itu juga dilihat ya bagaimana cara mereka diskusi ya. Diskusinya itu apakah konstruktif, apakah dia menyerang ataukah dia apa itu mengkritisi ya. Ini semua akan tergantung pada karakter dan tergantung pada kemampuan kita di dalam tim. Nah, ini juga sangat penting ya untuk berlatih, menyiapkan ya. Kalau saya kita di dalam tim itu juga perlu ya secara konstruktif memberikan ide ya, memberikan ide. Nah, ini jika pesannya itu never ever criticize another team members ideas ya. Ya, jadi dalam arti itu jangan membunuh karakter atau personal shooting di dalam tim ya. Jadi kita harus menjaga karakter sopan ya, itu penting ya, dan menghargai setiap pendapat orang lain ya. Nah, kemudian ini sketch ya, ini juga penting ya. Membuat sketsa di dalam desain. Nah, mungkin saudara juga perlu ya membaca-baca misalnya kalau yang suka produk-produk teknologi ya, semacam siapa itu ya, misalnya
Steve Jobs ya, bukunya Steve Jobs itu juga menarik. Saya pernah baca bukunya Steve Jobs itu tentang biografinya. Jadi Steve Jobs itu justru tidak suka misalnya presentasi di dalam PowerPoint ya untuk diskusinya. Dia tidak pernah menggunakan komputer untuk bekerja, maksudnya dalam hal diskusi. Tidak pernah menggunakan PPT, tidak pernah. Langsung di dalam, ya tentunya dalam tim yang kecil ya, langsung memegang barangnya ya, mendiskusikan, digambar ya. Nah, dia akan mengarahkan timnya seperti itu. Ya, tapi ini bergantung ya. Ada juga yang kita perlu menyiapkan dengan baik. Artinya di sini kita perlu mendapatkan desain yang terbaik ya. Ya, dalam level Steve Jobs ya Steve Jobs-nya nggak perlu, tapi timnya yang perlu ya membuat sketsa-sketsa yang terbaik ya. Dan kadang beliaunya katanya jika kalau tidak cocok ya barangnya dibanting sama dia. Ya, dibanting, dibuang gitu kalau tidak sesuai dengan standarnya. Ya. Nah, ini contoh misalnya konsep sketching ya. Misalnya membuat kapal ya, kapal katamaran ya. Nah, seperti ini ya. Dibuatlah ya gambar-gambar sketsa, ini masih gambar sketsa ya. Nah, ini ya, penting juga ya di dalam membuat produk ya. Jadi juga sketsa awal ya. Ya, banyak cerita misalnya kalau yang kita tahu tentang laser ya. Laser. Penemuan laser itu ternyata menimbulkan konflik selama puluhan tahun ya. Yaitu terkait dengan pengakuan paten ya. Jadi kita tahu laser pertama kali didemonstrasikan oleh Theodor Maiman pada tahun 1965. Tapi prinsip laser sebenarnya yang pertama kali mengusulkan itu adalah namanya Gordon Gould ya. Pada tahun 60-an awal sebelum laser dibuat itu ternyata dia yang pertama kali mengusulkan, bahkan singkatan laser dialah yang membuatnya. Laser light amplification of stimulated emission of radiation ya. Nah, dia yang mendesain pertama kali komponen-komponen di dalam laser ya. Nah, ceritanya panjang karena ini berujung di pengadilan selama puluhan tahun ya, dan akhirnya dia dimenangkan bahwasanya dia adalah sebagai pemilik pertama desain laser ya. Nah, sehingga dia mendapatkan kompensasi dari perusahaan-perusahaan yang telah memproduksi laser dan membayarkan ke dia. Nah, apa buktinya? Nah, ternyata buktinya itu adalah sketsa gambar seperti ini, logbook, ya, catatan hasil penelitiannya, yang didokumentasi, ya, idenya dia didokumentasi, ya, ada tanggalnya. Nah, itulah yang menjadi dia menggugat, ya, pada waktu itu menggugat perusahaan-perusahaan laser, nah, sehingga dia pada akhirnya mendapatkan kompensasi dari perusahaan laser ya, karena dia yang pertama kali mempunyai ide laser tersebut. Jadi sangat penting ya membuat gambar seperti gambar sederhana. Mungkin bisa dicari nanti saudara ketik di YouTube ya atau di internet Gordon Gould ya. Gordon Gould G-O-R-D-O-N U-L-D ya. Ya, oke ya, gambar-gambar ya seperti ini ya. Nah, mungkin ya tidak harus bagus gambarnya ya. Kalau sudah ada gambaran nanti bisa digambar di komputer ya, dan seterusnya ya. Nah, seperti ini. Nah, dalam pembuatan itu selalu kita membuat namanya decomposition ya. Decomposition for complex system ya. RC Golf Machine ya, radio control golf machine ya. Nah, di sini apa saja komponennya? Ada drive, long shot, chip, short shot, put, load ball, ya, transport mesin, ya. Jadi di breakdown menjadi komponen-komponen atau subsistem, ya. Nah, ini adalah langkah pertama, ya. Sama halnya kemarin misalnya membuat misalnya iCar, ya, mobil autonomous car, ya, dibagi di breakdown, ya. Kerangka ya, kerangkanya atau kerangka mobilnya, kemudian ada sistem mekatroniknya, kemudian ada autonom sistemnya, kemudian ada eksterior interiornya. Nah, itu dikelompokkan seperti itu. Nah, kemudian dibagi ya.
masing-masing kota ini bisa dibagi. Ya, baik. Nah, seperti ini dari hasil brainstorming, ya maka misalnya ada beberapa konsep ya. Konsep 1, konsep 2, konsep 3, ya, konsep 4, ya. Kemudian masing-masing subsistem tadi atau fungsi-fungsi, ada fungsi A, fungsi B, fungsi C, fungsi D, ya. Nah, dari situ muncullah suatu apa itu paduan antara konsep dan fungsi, ya. Misalnya A1, ya, A2, A3, A4, ya, B1 sampai B4, hingga akhirnya D1 sampai D4. Jadi banyak sekali pilihan di dalam memilih, ya, memilih untuk membuat suatu produk tadi. Ya. Jadi antara konsep, ya, antara apa itu fungsi-fungsinya, ya, dan juga pilihan-pilihan, ya. Jadi fungsi A di sini ada pilihannya ada beberapa, konsep 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, ini perlu diklasifikasi, perlu dikumpulkan semuanya. Ya, nah kemudian langkah ketiga, kemudian kombinasi dan mencari yang terbaik, best sub function, ya. Combine the best sub function, ya. Nah, total konsepnya apa ya? Total konsepnya berarti bisa antara paduan, misalnya A1, misalnya di sini, ya, dari pilihan total konsep 1, ya, A1, B2, C2, ya. Nah, ini semua adalah paduannya, dipilih mana yang visible dan mana yang terbaik, ya, berdasarkan yang diinginkan. Ya. Nah, contoh misalnya di sini, ya. Contohnya misalnya, ya, fungsi ada float, move horizontal and turn, ya. Jadi masing-masing komponen tadi dipilih, ya, ini pilihan-pilihannya, ya. Ya. Nah, kemudian dipilih mana yang paling terbaik, ya. Nah, bisa juga nanti mana yang terbaik itu pasti relatif, ya, relatif dan berdasarkan dengan constraint, ya. Nah, di sini misalnya ada total konsep 1, total konsep 2, dan total konsep 3. Nah, begitu ada yang paling paling memungkinkan, ya. Biasanya kita tidak memilih satu desain, ya. Biasanya kalau di dalam satu itu kita memilih beberapa desain, ya. Misalnya membuat 2 atau 3 konsep desain, ya. Nah, nanti akan dibahas di dalam bersama stakeholder untuk menentukan mana yang dipilih, ya. Dan masing-masing di sini tentunya ada constraint-nya, ada kelebihan dan ada kelemahannya, ya, dan semuanya akan dihitung. Ya. Baik, sampai di sini, ya. Saya ada pertanyaan. Halo? Jelas, Pak. Ya, baik. Kalau gitu saya bertanya, ya. Sebagai engineer, ya, kita itu bisa menciptakan tadi, ya, atau meng-create, ya, membuat jembatan, ya, membuat gedung yang sangat tinggi, ya. Nah, yang bisa dipertanyakan adalah mengapa, ya, kalau engineering itu, para engineer, ya, itu bisa menciptakan, ya, pembangunan fisik yang kita tahu, ya, kemajuan modernisasi sampai mengirim manusia ke bulan, ya, mengirim misi ke planet Mars, ya. Tapi mengapa yang namanya kemiskinan itu kok masih ada? Menurut saudara apa itu, ya? Kenapa? Kok kan sama-sama masalah, kan? Problem, ya. Berarti kan pertama kan mendetailkan problem ini, ya. Kita kekurangan pangan, ya, maka mendesain, ya, ketahanan pangan, ya. Tapi kenapa yang namanya kemiskinan kok masih ada, ya? Mungkin ada yang mau berbagi. Kira-kira apa yang membedakan atau kenapa? Ya. Ya, belum lagi kita bicara tentang keadilan, ya. Ya, misalnya kemiskinan ini kok masih ada, ya. Tapi kok
kok tidak dari dulu kok ada ya. Tapi misalnya kalau membangun gedung, membangun katakanlah ya, bahkan artificial intelligence yang demikian canggih itu sudah bisa, tapi yang menghadapi permasalahan sosial ya, katakanlah kemiskinan ya, atau kemiskinan kota lah ya. Nah itu kok rasanya kok selalu akan menjadi perbincangan ya di tiap tahun atau mungkin tiap generasi. Oke, silakan. Ada yang berpendapat? Silakan. Oke. Ilmi, siapa yang mau menyampaikan tadi pendapat? Silakan. Ilmi, Jeffrey, Denny, atau Lutfia? Ayo, silakan. Fahri. Ada pendapat? Apa bisa diulangi lagi pertanyaannya? Oh. Siapa yang mau mengulangi pertanyaannya? Ya, mengapa? Suaranya putus-putus suara saya. Ya. Izin mengulangi pertanyaannya, Pak. Oh ya, oke, silakan, Hari. Jadi Pak Hatta bertanya, kenapa di saat banyaknya teknologi yang muncul dan lain-lain, di mana teknologi ini untuk menjawab suatu permasalahan, tetapi kenapa permasalahan sosial seperti kemiskinan, itu kelaparan dan lain-lain tidak terselesaikan, kayak gitu, teman-teman. Berarti kalau menurut saya sendiri mungkin dari dasarnya tidak tepat ininya, Pak, apa namanya? Menjawab permasalahannya, maksudnya kayak dari awalnya pembuatan teknologi dan lain-lainnya tidak bagaimana, Pak? Ya, oke. Oke, yang lainnya. Kalau menurut saya itu teknologi yang dikembangkan bisa saja nggak mengenai sasaran untuk mencegah kemiskinan. Itu yang pertama. Yang kedua, pengembangan teknologi sendiri itu bisa saja menguras biaya yang seharusnya digunakan untuk membasmi kemiskinan. Udah itu aja. Izin menjawab, Pak. Izin memberikan tanggapan. Maaf, saya ada telepon tadi. Ya, gimana? Sahabat, berikutnya siapa? Saya, Pak. Dionysius, ya. Kalau menurut saya ya, perkembangan kemajuan teknologi itu, saya bilang semua riset itu ada keadaan yang terukur. Tapi kalau untuk masalah sosial, banyak parameter-parameter yang tidak dapat diukur. Contohnya, banyak riset tentang masalah kemiskinan. Banyak tinjauan-tinjauannya dari pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Bahkan hingga yang aspek lebih besar dari kebijakan sebuah negara itu juga mempengaruhi tingkat kemiskinan, bahkan ada variabel-variabel yang benar-benar sangat tidak terukur. Bahkan kebetulan pun atau hoki atau ya hal-hal yang tidak mungkin bisa juga terjadi dan itu sangat-sangat tidak terukur. Gitu, Pak.
Oke, ya, ada kata terukur ya, terukur atau sesuatu yang berarti yang ditinjau ya dalam menurut Dion ya. Oke, satu lagi pendapat. Pak Hatta Silakan. pendapat. Ya, Ayu, ya silakan. Menurut saya teknologi atau kemajuan teknologi itu cuma menjangkau kalangan menengah ke atas, Pak. Oke. Dan semakin majunya teknologi itu juga semakin mengurangi manusia untuk bekerja. Jadi manusia itu secara tidak langsung terganti oleh gitu. Jadi misalkan aja robot sekarang semakin maju kan Pak, ada robot yang bertugas bisa menyapu atau gimana. Nah, dari hal kecil menyapu saja sudah mengurangi misalkan kayak seperti ART gitu kan Pak. Nah, itu kan juga menguntungkan bagi kalangan menengah ke atas namun merugikan untuk kalangan menengah ke bawah. Nah, karena semakin banyak kalangan menengah ke bawah itu, maka tingkat kemiskinan itu tetap ada atau bahkan semakin menambah, Pak. Oke, ya. Terima kasih. Sekali lagi? Izin pendapat, Pak. Ya, Farisi Fahri. Kalau menurut saya sendiri, permasalahannya salah satunya ini, Pak, tidak seimbangnya, Pak. Maksudnya teknologinya semakin maju, tapi mungkin masyarakat kita kurang tercerdaskan dan lain-lain, akhirnya juga tidak mampu untuk misal kayak menjadi suatu engineer-nya di dalam proyek ini atau ini gitu. Akhirnya kalau kita lihat mungkin banyak tenaga kerja asing gitu. Itu kan salah satunya karena tenaga kerja di dalam Indonesia sendiri tidak mampu untuk mengerjakan teknologi ini gitu, Pak. Akhirnya ya udah masih banyak pengangguran kayak gitu, Pak. Masih banyak yang tidak dapat kerja kayak gitu. Jadi karena ilmunya itu masih kurang gitu untuk dimasyarakatkan atau bagaimana ya Pak ya ngomongnya. Gitu Pak menurut saya. Jadi ilmu teknologinya udah semakin maju untuk beberapa pihak, tapi untuk masyarakat kita sendiri masih belum sampai ke sana gitu. Jadi tidak seimbang gitu Pak. Oke, ya saya coba ini ya ini subject to discuss ya. Jadi kalau engineering ya itu kita selalu bekerja berdasarkan ini ya, apa itu namanya, yang dikenal dengan control volume ya. Nah, masih ingat ya, kalau saudara belajar termo atau apa itu ada control volume ya. Segala sesuatu ada boundary-nya ya. Batasannya apa, scope-nya apa ya. Nah, para engineer itu selalu bekerja pada kontrol volume yang jelas ya. Kontrol volume yang jelas. Membangun gedung ya, berarti kan kontrol volumenya adalah apa? Ya, gedung tadi ya, ada gedung ya, gedung bertingkat itu ya. Gedung, kemudian ada jalan misalnya ya. Terus kemudian ada apa itu energi yang dibutuhkannya berapa ya, ada apa itu kemudian berapa ini, terus kemudian nah, itu adalah kontrol volume ya, kontrol volume. Nah, bandingkan ya, kontrol volume antara kalau engineering yang membangun jembatan, bahkan membangun komputer kan jelas ya, membangun laptop ya, laptop misalnya ya. Nah, ini apa semuanya kan ada ini kan ada sudah jelas barangnya, bentuknya jelas gitu kan ya. Jelas. Dan ukurannya sangat fisik ya. Berapa kecepatan prosesornya, berapa energi yang dibutuhkan ya. Nah, kita bisa menciptakan. Tapi yang namanya apa sosial ya. Sosial ya. Nah, ini gimana ini apa? Ini boundary condition-nya atau color volume-nya sangat abstrak ya. Sangat abstrak. Ya. Jadi namanya kemiskinan ya. Kemiskinan ini juga menjadi apa ini? Menjadi abstrak ya. Nah, sehingga justru ya para engineer ini perlu masuk ke apa? Bekerja di dalam ranah-ranah sosial ekonomi ya, untuk bisa mengkuantifikasi seperti tadi ya, berdasarkan keinginan ya, untuk membuat spek ya, spek-spek yang sehingga itu bisa sehingga bisa terukur ya. Nah, kalau kita masih abstrak ya, itu akan sulit sekali ya. Tidak ada ukurannya. Nah, sehingga di sini baik kemiskinan ataupun keadaan sosial itu juga perlu dibuat
kuantifikasi, ya, sehingga itu memudahkan. Ya. Ya memang tidak mudah sekali ya. Batasnya adalah boundary condition tadi. Jadi sudah disebutkan ya. Memang sangat lebih kompleks daripada bidang engineering. Nah, tapi sekarang sudah mulai ada juga ya bagaimana peranan teknologi dalam problem-problem sosial ya. Sebagai contoh bagaimana peranan IT atau peranan artificial intelligence atau big data ya dalam membangun masyarakat itu sudah digunakan pada saat ini. Jadi para pengambil kebijakan ya, para pemerintah ya, Pak Presiden ya, atau DPR ataupun menteri itu sudah menggunakan ya atau sedang menggunakan ya kebijakan yang berdasarkan data ya. Jadi kebijakan berdasarkan data ya. Nah, bagaimana membangun data itu ya tentu segala sesuatunya ini perlu dibuat secara numerik ya. Contoh misalnya pada saat ini sudah ada namanya basis data ya. Jadi pemerintah sudah bisa mengkuantifikasi ya jumlah penduduk, kemudian tanggal lahirnya berapa ya. Nah, sehingga bisa memprediksi nanti tahun 2025 sekolah itu untuk SD itu butuh berapa bangku ya, butuh berapa sekolah. Itu sudah ada. Misalnya di suatu daerah yang lulusan S2 ini berapa orang ya. Atau misalnya untuk menentukan BLT, bantuan langsung tunai yang bisa jadi alat politik juga ya. Nah, itu berdasarkan data. Berapa orang ya? Oh, kalau misalnya ini tepat sasaran apa tidak, itu berbasis data. Nah, ini lebih baik, jauh lebih baik. Dan itu tentu tidak bisa dilakukan oleh kawan-kawan kita yang di bidang sosial. Ini justru butuh orang-orang yang ngerti dengan teknik ya, ngerti dengan teknologi. Ya. Nah, kalau semuanya di data ya, seperti halnya misalnya di bidang komputasi material ya, semua atom itu sudah dengan adanya superkomputer, dengan adanya teknologi big data ya, misalnya semua atom dalam satu struktur material itu sudah diidentifikasi ya. Nah, sehingga dinamika tiap-tiap atom tadi itu akan menentukan bagaimana perilaku atau sifat-sifat dari material tersebut. Ya, itu sudah ada di teknologi material ya, atau di computational material. Nah, dengan cara yang sama ya, dengan kemampuan komputer yang semakin canggih ya, nah, kemudian masing-masing orang itu dinumerikan misalnya ya, punya ini tanggal lahirnya berapa, umurnya berapa, pendidikannya apa ya, sukunya apa ya. Kemudian misalnya kalau dihubungkan dengan data-data lainnya, nah itu big data tadi akan bisa membuat suatu arah kebijakan yang lebih baik. Ya. Oke, jadi di situ titik kuncinya adalah boundary condition ya, atau control volume. Nah, semakin kecil kontrol volumenya, tentu akan semakin mudah untuk diselesaikan. Semakin luas kontrol volumenya dalam arti skopnya, bahkan juga bidangnya, maka akan semakin rumit untuk dipecahkan. Ya, contoh untuk membangun pabrik saja itu juga bukan perkara mudah ya, meskipun sudah pabriknya berdiri ya. Nah, itu coba bayangkan, ada konstruksi sipil, ada mekanik, kemudian ada elektrik, nah, kemudian ada instrumen ya, kemudian ada IT-nya ya, ada energinya. Nah, itu sudah demikian, apalagi kalau membangun masyarakat ya, bangsa dan negara ya. Tapi menarik ya, saudara, di teknik fisika ini atau di ITS ya, itu kita belajar kerangka sistem ya. Belajar tentang sistem, semuanya ada kaitan-kaitannya. Nah, frame kerangka ini sangat baik ya untuk kita terus belajar, kita kembangkan. Nah, sehingga kalau kita berinteraksi, bertugas dalam satu pekerjaan yang kompleks ya, tentu pendekatan kita adalah pendekatan sistem ya. Baik, kita lanjutkan slide yang tadi. Yep. Ya. Oke, tadi ya, setelah ada alternatif sudah dipilih, maka kita membuat detail desainnya ya. Nah, detail desainnya, maka di sini diperlukan model matematika ya. Kemudian diperlukan prinsip-prinsip yang akan menghitung ya kinerjanya. Kemudian juga diperlukan detail drawing-nya ya. Detail drawing-nya. Nah, seperti ini ya.
Ya, kita misalnya mempunyai apa ini tadi perahu ya, boat ya, dengan ketebalannya misalnya 0,1 meter dengan konduktivitas termal sekian ya. Nah, kemudian dengan daya yang power source-nya 150 katakanlah. Ya. Nah, di sini nanti diestimasikan ya. Nah, apakah material ini bisakah dia akan bekerja pada kondisi ya. Nah, ini perlu dihitung ya. Dihitung, dimodelkan, disimulasi ya, dianalisis. Nah, kemudian analisanya menggunakan ya, ini contoh ya, menggunakan misalnya hukum Fourier ya terkait dengan konduksi panas ya. Nah, dihitung misalnya oh ternyata oke ya. Nah, ini juga penting ya. Penting. Ya. Jadi banyak sekali yang kegiatan analisis ini kritikal ya untuk mencari critical factor ya. Oke, ya ini mungkin nanti perlu praktek langsung ya untuk bisa bisa tahu ya. Nah, contoh kemarin misalnya di ITS ini kemarin mungkin ada yang ikut di sini, ada tim yang membuat ventilator di ITS ya, ventilator di ITS. Membuat satu unit oke ya, karena membuat satu unit saja ya dengan kemampuan prototyping ya, nah ini bisa ya. Tapi kalau diminta membuat 5 yang serupa ya dengan perangkat yang ada di sekitar kita, nah itu rasanya menjadi persoalan ya. Nah di sini maka kalau itu sudah ke arah manufacturing nantinya. Ya. Nah di sini critical factor ya perlu dihitung ya, perlu ada namanya nanti untuk memperhatikan ya, atau mengantisipasi yang dikenal dengan ketidakpastian. Ya. Ketidakpastian itu juga perlu dihitung. Ya. Misalnya contoh dalam engineering design ya, katakanlah kita mendesain ukuran panjang ya, katakan buat frame-nya ini berapa ukurannya? Ya, katakanlah kan 1 meter ya. Nah justru di bidang engineering ini kita tidak bicara 1 meter aja, tapi bicara terkait dengan errornya ya, atau ketidakpastiannya berapa. 1 meter plus minus ya. Plus minusnya harus ada biasanya ya, harus ada karena itu mencerminkan kita aware ya terhadap ketidakpastian dari produknya. Nah, contoh misalnya juga ya terkait dengan ukuran-ukuran ini. Misalnya di dalam suatu perusahaan ya itu membutuhkan suplai gas ya, gas metan katakanlah. Gas metan ternyata harganya bervariasi ya. Yang dengan tingkat kemurniannya ya cuma 5.000 per liter ya. Tapi kemurniannya yang sampai 99,9% itu harganya bisa sampai mencapai jutaan rupiah. Nah, ini juga menjadi constraint ya. Mau yang mana? Mau yang bagus ya. Tentu ada mengandung harga yang mahal biasanya, atau mau yang tidak presisi ya itu biasanya lebih murah ya. Nah, ini adalah constraint yang terjadi. Nah, banyak juga misalnya ya, mungkin kawan-kawan yang ikut lomba robot atau tim robot, itu juga mengalami ya. Beli peralatan di Pasar Genteng Surabaya, electronics, ya. Nah, it's okay ya. Tapi kalau untuk lomba robot, nah itu pasti robotnya bisa kalah gitu ya. Karena komponennya itu sangat berpengaruh. Ya. Komponennya sama-sama tahanan ya, katakanlah 10 kilo ohm ya. Dari yang diberi di Pasar Genteng sama yang katakanlah beli yang lebih profesional, ya itu ternyata performanya berbeda ya. Nah di sini kita perlu ya memperhatikan ya sampai ke sana. Ya seperti ini detail drawing ya, detail drawing. Nah kemudian yang berikutnya setelah desain detail drawing maka desain defense ya. Nah ini sama ya, saudara kalau praktikum, nah, tugas sih biasanya kan sudah sering ya melakukan laporan ya, laporan lapres ya, laporan praktikumnya. Nah maka di sini para engineer atau saudara semua ini dituntut untuk punya kemampuan yang baik dalam berkomunikasi, ya, baik berkomunikasi secara verbal atau oral maupun berkomunikasi secara
tertulis. Ya. Nah, ini perlu berlatih ya, saudara. Berkomunikasi via WA, via email itu berbeda ya. Tentu ada mannernya, ada etikanya. Ya. Berkomunikasi lewat email tentu kalau kita dengan via via stakeholder, tentu itu harapannya adalah yang lebih formal ya. Nah, tapi jangan sampai yang saya temui ya, khususnya para generasi muda ini, kadang tulisan percakapan ya, percakapan yang ditulis dengan bahasa komunikasi ini dicampur ya. Jadi berbeda sekali kalau kita melalui ngetik chatting gitu, WhatsApp ataupun sejenisnya, itu adalah bahasa percakapan. Tapi di dalam email hendaknya itu ditulis secara lebih formal ya. Lebih formal ya. Nah, mungkin juga terkait dengan penyebutan ya, misalnya ini ada cerita kebetulan itu dari cerita kawan saya itu ya, dari beberapa alumni yang kebetulan bekerja di salah satu perusahaan multinasional atau nasional ya. Nah, ketika merekrut para pegawai yang muda ya, jadi ketemu dengan direkturnya ya. Jadi kalau misalnya kalau bahasa Inggris kita menyebutnya orang lain adalah you gitu kan, you are right, you are correct ya. Jadi tidak masalah kan. Tapi kalau misalnya diterjemahkan bahasa Indonesia, misalnya kita ketemu sama direkturnya terus kita bilang kamu benar Pak ya. Kamu benar ya. Itu kan rasanya berbeda ya. Jadi seperti itu itu perlu diperhatikan ya. Jadi manner ya tetap perhatikan, apalagi kita di budaya timur di Indonesia ya, itu harus memperhatikan ya, berkomunikasi dengan yang lebih senior ya, berkomunikasi dengan sebaya, berkomunikasi dengan lebih muda atau mungkin lebih dengan jabatan yang berbeda. Nah, ini tentu ada mannernya, ada etikanya ya. Oke, ya ini harus berlatih ya. Ini teman-teman ini kapan rencana lulusnya, semester ini atau semester depan? Nah, pertanyaannya adalah apakah sudah cukup ini ya kalau untuk berkomunikasi ya. Kemampuan menulis secara email ya. Kemampuan berkomunikasi secara baik ya. Jadi budaya ini harus perlu dilatih ya. Latihan ya. Oke, ya. Nah, apalagi bertemu dengan customer ya, bertemu dengan kita mempertahankan ide kita ya. Jadi banyak sekali, meskipun Bapak Ibu dosen ini juga sama ya, yang tiap hari mungkin ngajar ya, tapi kalau begitu mereka mempunyai suatu proyek penelitian ataupun suatu kerjaan, nah tentu akan bertemu dengan orang lain ya, pihak stakeholder. Nah, ini perlu menyampaikannya dengan baik ya. Nah, di sini ya sama halnya ya dengan kita, hukum prinsipnya adalah dipersiapkan ya. Saudara perlu mempersiapkan ya, karena waktunya terbatas ya, maka di sini hukum persiapan itu adalah penting. Ya, nah ini contoh misalnya kalau di dalam ini, maka waktu total itu adalah biasanya kalau dalam ini sangat 15 menit di awal ya. Tapi begitu dalam pekerjaan itu kita bisa sampai berjam-jam ya. Kalau ini kan contoh ya untuk presentasi, tapi begitu diskusi itu bisa berjam-jam ya. Nah, nanti saudara juga demikian ya untuk tugas akhir itu, tapi kita batasi ya, tugas akhir, ujian tugas akhir paling 1 jam ya maksimum ya, 1 jam 1 jam setengah. Tapi kalau berkaitan dengan pekerjaan ini ya, karena menyangkut menyangkut finansial, menyangkut safety ya, nah ini bisa sangat panjang ya. Rapatnya bisa seharian atau berhari-hari ya. Ya inilah kayak membuat undang-undang juga ya, butuh berbulan-bulan bahkan ya. Ya tidak semalam ya. Ya, oke.
Baik, baik ini sementara cukup sampai di sini. Semua materinya ada di My ITS Classroom ya. Oke, ya. Yang menjadi menarik di dalam engineering design ini adalah justru yang di awal tadi, di slide awal tadi yang terkait dengan kata imajinasi. Ya. Nah, saya ingin menekankan kata imajinasi ini, ya, begitu sangat penting, ya, sangat penting. Karena dengan imajinasi ini akan mendrive ya sesuatu yang mungkin yang dikatakan dengan kreativitas. Ya. Kalau imajinasi kita tidak membuat imajinasi, ya, imajinasi kita kurang, ya, karena mungkin kreativitasnya akan terbatas sehingga produk ataupun solusinya ya mungkin standar itu aja, ya. Nah, mungkin kita perlu juga belajar, ya, atau yang sebagai orang-orang yang memberikan inspirasi, ya, ya. Banyak sekali, misalnya siapa Tesla, ya, tokoh-tokoh inovator-inovator, ya, atau Steve Jobs, ya. Nah, saya ingin menggarisbawahi apa yang pernah dilakukan oleh Steve Jobs, ya. Mungkin dulu ada yang punya HP merek Nokia, masih ingat ya? Ada HP merek Nokia, kemudian bahkan Samsung di awal itu juga Samsung ya pada itu adalah mempunyai keypad ya, mempunyai tombol layar sentuh kayak di laptop ya. Ada yang punya HP model seperti itu? Sudah tidak ada ya, itu sudah zaman dulu ya. Nah itu bayangkan ya, seorang Steve Jobs itu adalah berimajinasi. Meskipun pada waktu itu sudah ada namanya touchscreen teknologi, ya. Kebetulan ya saya pernah punya HP yang seperti itu ya, karena saya lebih dahulu daripada kawan-kawan di sini. Pada waktu itu sudah ada teknologi touchscreen, sudah ada. Ya. Tapi tidak terbayangkan untuk menjadi smartphone ya, smartphone. Pada itu smartphone sudah ada ya. Dengan misalnya yang Palm ya, merek Palm itu sudah ada nama smartphone, bisa bekerja melalui smartphone yang kecil itu namanya mereknya Palm. Nggak tahu sekarang merek itu sudah tidak ada mungkin. Ya, jadi yang menarik adalah bagaimana Steve Jobs itu mendrive ya, dia mendesain ingin membuat suatu smartphone tidak ada keypadnya. Waktu itu kawannya tertawa semua ya, nggak mungkin, nggak bisa ini. Nah, ini mustahil ya. Karena memang betul mustahil pada waktu itu. Ya, pada waktu itu kalau membuat layar sentuh atau smartphone dengan itu, maka teknologi kuncinya adalah kekuatan layarnya. Ya. Artinya apa? Layarnya itu kalau kan harus besar ya. Harus besar ya, maka potensi untuk retak itu tinggi sekali dibandingkan dengan layar yang waktu itu kecil ya, yang lebih kecil daripada iPhone yang pertama kali dirilis ya. Ya, lebih kecil. Jadi besar, dan kemudian tantangannya adalah kekuatan dari material touchscreen-nya. Ya, artinya di situ teknologi bezel namanya. Bezel itu adalah lapisan di sekelilingnya itu. Nah, singkat cerita itu adalah keinginan Steve Jobs atau Apple pada waktu itu adalah artinya harus mempush kemampuan produksi saat itu ya, kemampuan teknologi saat itu hingga sampai 2 kali lipat ya. Katakanlah pada waktu itu performanya 100 ya. Itu untuk membuat touchscreen seperti itu membutuhkan layar dengan kemampuan 2 kali lipat. Ya. Nah, artinya apa? Artinya tidak peduli, ya, namanya Steve Jobs. Saya pengen buatkan ini, tolong dibantu. Dia meng-hire orang-orang terbaik, menggerakkan orang-orang yang tahu dengan teknologi itu, membuat line produksi yang baru. Ya. Nah, singkat cerita sehingga itu bisa tercipta. Nah, menariknya ya, orang yang mendesain itu, ya anak buahnya Steve Jobs itu, dia traveling dari Amerika ke Cina, ya, melewati Samudra Atlantik, itu sampai hampir tiap minggu. Tiap minggu ulang-alik dari Amerika ke Cina, ke pabriknya itu memastikan ya teknologi itu bisa direalisasikan. Nah, ini contoh ya bagaimana sebuah imajinasi ya itu direalisasikan. Ya, ternyata tantangannya tidak mudah. Ya, dan masih banyak lagi ya
semacam Tesla itu juga demikian ya, membuat mobil listrik ya, punya impian mobil listrik ya. Kemudian ya pasti banyak lagi. Nah ini justru kita harus berani ya, atau bisa membuat imajinasi ya. Karena kreativitas itu tidak bisa tumbuh ya kalau kita tidak mempunyai ruang imajinasi yang baik ya. Oke. Nah, baik. Dan contoh terakhir yaitu saudara membaca mungkin pagi ini atau kemarin ya, peraih Nobel Fisika ya. Ada yang mengikuti? Ya, ada 3 orang ya. Peraih Nobel Fisika hari ini, Nobel Fisika adalah penemuan black hole ya. Black hole di tengah galaksi kita ya. Di tengah galaksi Bima Sakti ternyata itu ada black hole ya. Black hole yang super besar ya. Ukurannya sangat besar ya. Nah, itu kan black hole kan nggak kelihatan, tapi ternyata ada black hole. Ada 3 orang. Pertama adalah yang menemukan adalah terkait dengan teori relativitas umum, dan 2 orang berikutnya adalah itu mendapatkan 50%, kemudian 50% berikutnya dibagi 2 orang. 2 orang inilah yang menemukan cara bagaimana mendeteksi black hole. Ya. Nah ini kan juga menarik ini. Black hole itu apa? Teori manusia yang dengan kreativitasnya, imajinasinya, kemudian dibuktikan dengan sains. Ya, ternyata ada black hole di galaksi Bima Sakti ini. Ya, menariknya adalah bagi mata kuliah ini, sistem fotonik ya, ternyata cara menemukan black hole tadi itu adalah menggunakan teleskop, infrared teleskop. Ya. Infrared teleskop, ya, dan dengan teknik data-datanya, pengumpulan data, ya, sehingga dengan pengolahan data, nah itu bisa makanya beberapa tahun yang lalu ada gambar ya, ada penampakan gambar black hole ya, gambar black hole. Ya, black hole itu adalah apa? Suatu bagian di alam semesta ini yang mana katanya cahaya pun tidak bisa keluar ya, karena semua energi terserap mengumpul dari black hole tersebut. Nah, pada awalnya demikian ya. Nah, saya ingin menekankan di sini adalah bagaimana effort untuk menentukan itu ternyata tidak pendek ya. Orang yang menekuni teori black hole ini membutuhkan waktu 10 tahun. Bahwasanya di galaksi Bima Sakti itu ada black hole. Kemudian orang yang menemukan cara bagaimana mendeteksi keberadaan itu secara eksperimen dengan menggunakan teleskop infrared ya, itu ternyata membutuhkan waktu 13 tahun. Ya. Jadi in total membutuhkan waktu 23 tahun ya, dari saudara lahir sampai mau lulus ya kuliah, itu adalah untuk hanya menemukan itu aja. Oh ternyata di sini ada untuk membuktikan sains ya. Nah kalau saudara menganggap wah ini konyol sekali ya mencari itu dan nggak ada maknanya. Nah ini pencapaian yang luar biasa. Meskipun kalau relate dengan ipteknya apa ya, oh black hole ya black hole aja. Tapi impact daripada penemuan sains itu justru 13 tahun mengembangkan teknologi untuk mendeteksi itu. Itu artinya apa? Itu akan berimpact pada peningkatan teknologi teleskop, ya, processing data, dan seterusnya. Ya. Jadi banyak sekali ya, justru yang berkembang di sains itu, teknologi yang digunakan di sains itu berdampak ke teknologi militer, teknologi di masyarakat. Termasuk teknologi internet yang kita gunakan ya. Teknologi internet yang kita gunakan ini pertama kali digunakan oleh para fisikawan. Ya. Fisikawan dalam menjalankan sinkrontron ya, radiasi sinkrontron di mana di Eropa ya, itu digunakan itu ya. Mereka ada satu orang, bagaimana kalau datanya banyak itu komunikasinya gimana ya, maka dibuatlah teknologi transfer data yang sekarang namanya internet ya. Ya, jadi ada juga kawan-kawan di sini yang mungkin tertarik di bidang sains ya, it's okay ya. Ya, karena teknologi yang hasil dari sains itu akan berpotensi berdampak ke masyarakat. Baik, kita akhiri pertemuan ini. Mungkin ada pernyataan atau pertanyaan dari kawan-kawan sebelum kita akhiri. Saya beri kesempatan 1, 2. Nanti tugasnya akan di-share di
di ini ya tentunya kaitannya dengan engine design. Jadi nanti kita akan umumkan ada problem seperti ini ya. Nah, kira-kira bagaimana step-step yang saudara lakukan ya selaku seorang teknik fisikawan ya, menentukan tadi ya ada problemnya seperti ini ya, alternatif konsepnya seperti ini ya, konsep 1, 2, 3, kemudian saudara membangun sistem subsistemnya seperti apa ya, kemudian ada spesifikasinya juga ya. Nah, dan seterusnya sampai tentunya tidak perlu desain ya, detail desainnya tidak cukup waktunya. Ya, tentunya nanti berkaitan dengan sistem optik kita. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Baik ya, belum ada ya? Belum, Pak. Ya, oke. Ya. Belum, Pak. Oke, terima kasih. Ya, nanti di sistem di My ITS Classroom ya untuk penugasan. Nah, tugas yang pertama sudah saya posting ya kemarin itu ya, baru saya posting dikumpulkan sampai akhir pekan ini ya. Iya, Pak. Baik, demikian ya dapat kita akhiri. Semoga semuanya sehat selalu bersama keluarganya ya, sampai bertemu lagi. Saya akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya akhiri ya, tutup semuanya ya. Ya, terima kasih.